Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kembali kita sambung lagi materi kita sebelumnya mengenai komposisi dua rotasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B yang diputar berlawanan arah jarum jam. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Komposisi dua rotasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B yang diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sebelumnya sudah kita uraikan bahwa jika titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh alfa berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi terhadap titik pusat yang sama, yaitu titik P dengan koordinat A, B sejauh beta berlawanan dengan arah jarum jam, sama dengan titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh alfa ditambah beta berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jika sebelumnya sudah kita bahas contoh soal bagaimana cara menentukan bayangan dari suatu rotasi yang diputar sejauh alfa ditambah beta berlawanan dengan arah jarum jam terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B. Nah, kali ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menentukan titik asal dari dua rotasi berurutan yang sepusat, yaitu dengan titik pusat P, A, B yang diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Diketahui titik K dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1, 2 sejauh 35 derajat. Dilanjutkan dengan 55 derajat berlawanan arah jarum jam, menghasilkan bayangan K aksen dengan koordinat 8, negatif 14. Tentukan koordinat titik K. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bayangan titik K adalah K aksen dengan koordinat 8, negatif 14. Maka nilai X aksen sama dengan 8 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 14. Nah, titik pusat rotasi ini adalah titik P dengan koordinat negatif 1, 2. Maka nilai A sama dengan negatif 1 dan nilai B sama dengan 2. Nah, titik K dirotasikan sejauh 35 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka besar sudut alfa sama dengan positif 35 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 55 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Maka besar sudut beta sama dengan positif 55 derajat. Sehingga besar sudut yang menghubungkan antara titik K dan bayangannya, yaitu K aksen, yang diputar terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1, 2 adalah alfa ditambah beta, yaitu 35 derajat ditambah 55 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Maka
Titik K dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1,2 sejauh 35 derajat, dilanjutkan dengan 55 derajat berlawanan arah jarum jam, menghasilkan bayangan K aksen dengan koordinat 8, negatif 14 ini sama dengan titik K dengan koordinat X, Y yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1,2 dengan besar sudut 90 derajat, menghasilkan bayangan K aksen dengan koordinat 8, negatif 14. Karena titik K itu dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1,2 dengan besar sudut 90 derajat, maka berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai rotasi suatu titik terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan besar sudut 90 derajat, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurang A ditambah B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik K, yaitu K aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y ditambah A ditambah B, dan nilai Y aksen sama dengan X dikurang A ditambah B. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Untuk X aksen sama dengan negatif Y ditambah A ditambah B, akan kita cari nilai Y-nya. Karena diketahui X aksen sama dengan 8, A sama dengan negatif 1, dan B sama dengan 2, maka X aksen yaitu 8 sama dengan negatif Y ditambah A yaitu ditambah negatif 1 ditambah B yaitu ditambah 2. Nah, hasil dari negatif 1 ditambah 2 adalah positif 1. Maka 8 sama dengan negatif Y ditambah 1. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai Y, maka kita pindahkan negatif Y ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan Y. Kemudian kita pindahkan 8 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 8. Sehingga didapat Y sama dengan 1 dikurang 8. Hasilnya adalah Y sama dengan negatif 7. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan X dikurang A ditambah B. Akan kita cari nilai X-nya. Karena diketahui Y aksen sama dengan negatif 14, A sama dengan negatif 1, dan B sama dengan 2, maka Y aksen yaitu negatif 14 sama dengan X dikurang A yaitu dikurang negatif 1, kemudian ditambah B yaitu ditambah 2. Nah, untuk negatif dikali dengan negatif 1 ini hasilnya adalah positif 1. Maka positif 1 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 3. Sehingga didapat negatif 14 sama dengan X ditambah 3. Nah, untuk mencari nilai X, maka kita pindahkan positif 3 ini ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 3. Sehingga didapat X sama dengan negatif 14 dikurang 3. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 17. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan negatif 17 dan nilai Y sama dengan negatif 7. Sehingga titik K dengan koordinat X, Y sama dengan titik K dengan koordinat negatif 17, negatif 7. Jadi, koordinat titik K adalah negatif 17, negatif 7. Oh iya,
Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui titik D dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 4, negatif 1 sejauh 135 derajat. Dilanjutkan dengan 45 derajat berlawanan arah jarum jam, menghasilkan bayangan D aksen dengan koordinat 8,12. Tentukan koordinat titik D. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa bayangan titik D adalah D aksen dengan koordinat 8,12. Maka nilai X aksen sama dengan 8 dan nilai Y aksen sama dengan 12. Nah, titik pusat rotasi ini adalah titik P dengan koordinat 4, negatif 1. Maka nilai A sama dengan 4 dan nilai B sama dengan negatif 1. Nah, diketahui bahwa titik D ini dirotasikan sejauh 135 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka besar sudut alfa bernilai positif 135 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 45 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Maka besar sudut beta bernilai positif 45 derajat. Sehingga besar sudut yang menghubungkan antara titik D ke titik D aksen dengan titik pusat P 4, negatif 1 adalah alfa ditambah beta, yaitu 135 derajat ditambah 45 derajat. Hasilnya adalah 180 derajat. Maka titik D dengan koordinat X, Y yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 4, negatif 1 sejauh 135 derajat dilanjutkan dengan 45 derajat berlawanan arah jarum jam, menghasilkan bayangan D aksen dengan koordinat 8,12 sama dengan titik D dengan koordinat X, Y yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 4, negatif 1 sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam, menghasilkan bayangan D aksen dengan koordinat 8,12. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai rotasi suatu titik terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan besar sudut 180 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik D yaitu D aksen memiliki nilai X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A dan nilai Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. Nah, dari rumus ini akan kita tentukan nilai X dan nilai Y-nya. Untuk X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A, akan kita cari nilai X-nya. Karena diketahui X aksen sama dengan 8 dan A sama dengan 4, maka X aksen yaitu 8 sama dengan negatif X ditambah 2A yaitu ditambah 2 dikali 4. Nah, hasil dari 2 dikali 4 adalah 8. Maka 8 sama dengan negatif X ditambah 8.
Nah, untuk mencari nilai X, maka kita pindahkan negatif X ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan X. Kemudian kita pindahkan 8 ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 8. Sehingga didapat X sama dengan 8 dikurang 8. Hasilnya adalah X sama dengan 0. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B, akan kita cari nilai Y-nya. Karena diketahui Y aksen sama dengan 12 dan B sama dengan negatif 1, maka Y aksen yaitu 12 sama dengan negatif Y ditambah 2B yaitu ditambah 2 dikali negatif 1. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Maka 12 sama dengan negatif Y dikurang 2. Nah, untuk mencari nilai Y dari persamaan ini, maka kita pindahkan negatif Y ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan Y. Kemudian kita pindahkan juga 12 ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 12. Sehingga didapat Y sama dengan negatif 2 dikurang 12. Hasilnya adalah Y sama dengan negatif 14. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan negatif 14. Sehingga titik D dengan koordinat X, Y sama dengan titik D dengan koordinat 0, negatif 14. Jadi, koordinat titik D adalah 0, negatif 14. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Diketahui titik R dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1, negatif 2 sejauh 225 derajat. Dilanjutkan dengan 45 derajat berlawanan arah jarum jam menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat negatif 5, 2. Tentukan koordinat titik D. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui titik R memiliki bayangan R aksen dengan koordinat negatif 5, 2. Maka nilai X aksen sama dengan negatif 5 dan nilai Y aksen sama dengan 2. Nah, titik pusat rotasinya adalah titik P dengan koordinat negatif 1, negatif 2. Maka nilai A sama dengan negatif 1 dan nilai B sama dengan negatif 2. Nah, titik R ini dirotasikan sejauh 225 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka besar sudut alfa bernilai positif 225 derajat. Nah, berikutnya dilanjutkan dengan rotasi sejauh 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka besar sudut beta sama dengan positif 45 derajat. Sehingga besar sudut yang menghubungkan antara titik R ke titik R aksen terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1, negatif 2 adalah alfa ditambah beta, yaitu 225 derajat ditambah 45 derajat. Hasilnya adalah 270 derajat. Maka titik R dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1, negatif 2 sejauh 225 derajat dilanjutkan dengan 45 derajat berlawanan arah jarum jam menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat negatif 5, 2. Nah, ini sama dengan titik R dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1, negatif 2 dengan besar sudut 270 derajat menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat negatif 5, 2.
Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai rotasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y ditambah A dikurang B, negatif X ditambah A ditambah B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik R, yaitu R aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan Y ditambah A dikurang B, dan nilai Y aksen sama dengan negatif X ditambah A ditambah B. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, untuk X aksen sama dengan Y ditambah A dikurang B, akan kita cari nilai Y. Karena diketahui X aksen sama dengan negatif 5, kemudian A sama dengan negatif 1, dan B sama dengan negatif 2, maka X aksen yaitu negatif 5 sama dengan Y ditambah A yaitu ditambah negatif 1, kemudian dikurang B yaitu dikurang dengan negatif 2. Nah, hasil dari negatif dikali dengan negatif 2 ini adalah positif 2. Maka negatif 1 ditambah 2 hasilnya adalah positif 1. Sehingga didapat negatif 5 sama dengan Y ditambah 1. Nah, untuk mencari nilai Y dari persamaan ini, kita pindahkan positif 1 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 1. Sehingga didapat Y sama dengan negatif 5 dikurang 1. Nah, hasil dari negatif 5 dikurang 1 adalah negatif 6. Maka Y sama dengan negatif 6. Nah, berikutnya untuk Y aksen sama dengan negatif X ditambah A ditambah B. Akan kita cari nilai X-nya. Karena diketahui Y aksen sama dengan 2, A sama dengan negatif 1 dan B sama dengan negatif 2, maka Y aksen yaitu 2 sama dengan negatif X ditambah A yaitu ditambah negatif 1, kemudian ditambah B yaitu ditambah negatif 2. Nah, hasil dari negatif 1 ditambah negatif 2 adalah negatif 3. Maka didapat 2 sama dengan negatif X dikurang 3. Nah, untuk mencari nilai X dari persamaan ini, maka kita pindahkan negatif X ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan X. Kemudian kita pindahkan juga 2 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 2. Sehingga didapat X sama dengan negatif 3 dikurang 2. Nah, hasil dari negatif 3 dikurang 2 adalah negatif 5. Maka X sama dengan negatif 5. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X sama dengan negatif 5 dan nilai Y sama dengan negatif 6. Sehingga titik R dengan koordinat X, Y sama dengan titik R dengan koordinat negatif 5, negatif 6. Jadi, koordinat titik R adalah negatif 5, negatif 6. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua rotasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B yang diputar berlawanan arah perputaran jarum jam. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.